Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimat Risa dengan NIM 05014456 dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan dari hasil tugas praktek 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Untuk tugasnya sendiri, yaitu diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Oke, karena itu langsung saja ke VS Code. Sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai struktur proyek yang digunakan. Di sini ada folder data yang berisi file JSON yang digunakan sebagai sumber data aplikasi. Kemudian ada folder service yang berisi api.js yang bertugas mengambil data dari data JSON. Kemudian ada komponen yang berisi view komponen yang memisahkan setiap fitur ke dalam file yang berbeda, yaitu ada app modal.js untuk modal dan dialog konfirmasi, kemudian ada do tracking.js untuk tracking delivery order, kemudian ada status badge yang digunakan sebagai status stok, dan stock table.js yang digunakan untuk mengelola stok bahan ajar. Kemudian ada app.js berfungsi sebagai root view instance yang menghubungkan seluruh komponen dan mengelola set aplikasi. Sedangkan yang terakhir yaitu ada index.html digunakan sebagai root aplikasi sekaligus tempat template setiap komponen didefinisikan. Langsung saja di sini pada file data bahan ajar JSON, yaitu berisi seluruh data yang digunakan aplikasi seperti data UPBJJ, kategori mata kuliah, ekspedisi, paket bahan ajar, stok bahan ajar, dan data tracking delivery order. Oke, bisa dicek di sini. Data yang ada pada tabel stok ini berasal dari file JSON tersebut dan langsung ditampilkan saat aplikasi dijalankan. Kemudian ke api.js. File ini berfungsi sebagai service untuk mengambil data dari file JSON menggunakan fungsi let data. Pemisah ke file service bertujuan agar akses data terpusat dan lebih mudah dikelola. Kemudian ke app.js. File ini merupakan root view instance aplikasi. Di dalamnya terdapat step yang menyimpan seluruh data aplikasi serta variabel tab untuk mengatur halaman yang sedang aktif. Pada lifecycle hook create ini, fungsi load data dipanggil untuk mengambil data dari JSON dan menyimpannya ke state aplikasi. Kemudian metode pada file ini digunakan untuk menerima event dari komponen anak seperti proses tambah, ubah, dan hapus data. Tombol navigasi di atas mengubah nilai tab. Kemudian halaman ditampilkan menggunakan direktif visual sehingga perpindahan halaman dapat dilakukan tanpa reload. Kemudian ke status badge.js. Komponen ini digunakan untuk menampilkan status stok bahan ajar. Komponen menerima props, quantity, dan safety. Kemudian computed property status menentukan apakah stok berada pada kondisi aman, menipis, atau kosong. Kemudian warna badge diatur menggunakan data binding melalui kelas. Bisa lihat di sini untuk badge berwarna hijau menunjukkan statusnya aman. Kemudian jika oranye menunjukkan statusnya menipis, dan ketika kosong maka akan berwarna merah. Ketika mouse diarahkan ke badge, muncul tooltip yang menampilkan isi file catatan HTML. Tooltip tersebut ditampilkan menggunakan direktif v-html. Bisa lihat di sini. Oke. Kemudian lanjut
appModal.js. Komponen ini merupakan modal reusable yang digunakan untuk form tambah data, edit data, dan konfirmasi penghapusan. Komponen memanfaatkan slot sehingga isi modal dapat digunakan kembali untuk berbagai kebutuhan. Validasi form ditampilkan menggunakan direktif v-if. Kita lihat lagi. Kita coba klik tombol tambah untuk membuka modal. Kemudian jika form dikosongkan dan langsung disimpan, maka akan muncul pesan validasi pada file yang wajib diisi. Nah, modal juga dapat ditutup dengan mengklik area di luar modal melalui event klik self. Oke, lanjut lagi ke stocktable.js. Komponen ini menangani seluruh fitur pengelola stok bahan ajar. Untuk data binding digunakan direktif vModal pada seluruh elemen form. Data stok ditampilkan menggunakan direktif v-for. Kemudian formatting harga dan juga stok menggunakan filter sehingga harga ditampilkan dalam format rupiah dan stok ditampilkan dengan satuan dua. Kemudian computed property filter edit item digunakan untuk mengelola filter dan sorting data sehingga computed property filter kategori digunakan untuk membuat dependent option kategori berdasarkan OPWJJ yang dipilih. Kemudian ada watcher filter OPWJJ digunakan untuk mereset kategori ketika OPWJJ berubah. Sedangkan watcher filter roder digunakan untuk mereset filter lain ketika mode roder diaktifkan. Kemudian ada event holder on enter add dan on enter edit digunakan agar pengguna dapat menyimpan data dengan menekan tombol enter. Oke, di sini pertama saya akan mencoba fitur filter. Saya pilih salah satu OPWJJ-nya, kemudian setelah itu pilih kategori, maka akan muncul otomatis kategori sesuai OPWJJ yang dipilih. Kemudian saya aktifkan filter order. Nah, data yang ditampilkan hanya stok yang kosong atau berada di bawah safety stock. Kemudian tombol reset digunakan untuk mengembalikan seluruh filter ke kondisi awal. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan data baru. Kemudian isi data yang diperlukan. Contohnya kemudian saya tekan tombol enter. Nah, di sini data langsung muncul pada tabel. Berikutnya saya akan mengedit data tersebut, data yang tadi itu. Kemudian kita ubah nilai stok menjadi 2. Oke, data yang tadi langsung diperbarui. Yang tadinya stoknya aman, kemudian menjadi menipis. Kemudian yang terakhir di sini saya akan coba untuk menghapus data. Di sini klik tombol hapus. Maka akan muncul dialog konfirmasi. Di sini saya klik hapus. Maka data berhasil dihapus dari tabel. Lanjut ke do.tracking.js. Komponen ini digunakan untuk mengelola tracking delivery order. Ada computed property next DO digunakan untuk menghasilkan nomor DO otomatis berdasarkan tahun berjalan dan nomor urut terakhir. Kemudian ada computed property results digunakan untuk memfilter hasil pencarian berdasarkan nomor DO atau NIM. Kemudian ada watcher from packet digunakan untuk memantau perubahan paket yang dipilih dan menampilkan detail isi paket secara otomatis. Selanjutnya ada event handler on S digunakan untuk mereset pencarian saat tombol escape ditekan. Sedangkan on enter digunakan untuk menyimpan data delivery order saat tombol enter ditekan. Oke, kita coba lagi.
kita coba asal untuk isi. Di sini tertulis tidak ditemukan. Dan kemudian data juga langsung terfilter. Kita coba klik tombol escape. Maka yang terjadi pencarian kembali ke kondisi awal. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan contoh untuk delivery order baru. Nah, di sini untuk nomor DO-nya itu otomatis terisi sesuai format yang ditentukan. Saya isi NIM-nya. Ketika paket dipilih, detail isi paket serta total harga langsung muncul di bawah pilihan paket. Setelah datanya lengkap, saya klik enter untuk menyimpan. Nah, data delivery baru langsung muncul di bawah pilihan paket. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan status perjalanan, lalu simpan. Status baru langsung muncul pada timeline lengkap dengan waktu yang diambil dari local time. Oke, lanjut ke indeks HTML. Pada file index HTML digunakan sebagai tempat seluruh template komponen view didefinisikan menggunakan tag template. Selain itu, file ini juga menjadi tempat seluruh komponen dirangkai menjadi satu aplikasi. Oke, berdasarkan implementasi yang telah ditunjukkan, aplikasi ini telah menerapkan view komponen dan template, data binding, directive, compute property, watcher, validasi form, event holder keyboard, dan mouse, serta fitur create dan tracking delivery order sesuai dengan kebutuhan pada soal tugas. Maka dari itu, sekian tugas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.